Dari kemarin-kemarin tuh saya sangat ingin main baja ringan ya, tetapi terkendala dengan kemauan dan juga kemalasan untuk memulai hal-hal yang baru. Namun kali ini saya sudah bulatkan tekad untuk mulai belajar main baja ringan dan alat-alatnya juga sudah tersedia. Oke, kita mulai dulu dengan alat-alat yang sudah saya siapkan untuk kreasi baja ringan ya. Stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang sudah saya siapkan untuk memulai kreasi baja ringan ya. Jadi ada yang satu sudah saya ulas, yaitu mesin gerinda. Kalau kalian belum lihat ulasan untuk mesin gerinda cordless-nya, silakan cek deskripsi. Jadi di sini totalnya ada 3 power tools, yang 2 cordless dan yang 1 menggunakan kabel. Oke, langsung saja kita unboxing, dimulai dari yang paling kecil terlebih dahulu. Ini adalah sebuah mesin bor yang masih menggunakan kabel dari brand DCA. Untuk tipenya adalah AJZ02-6A. Untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja, dan untuk harganya ini 300 ribuan. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Untuk paket pembelian pertama di sini kita mendapatkan sepasang karbon brush cadangan. Berikutnya di sini ada operation instruction ya. Ini berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia, jadi dibaca-baca kalau kalian beli nanti. Lalu ini ada kartu garansi, bisa klaim garansi secara online ya, yang pasti didaftarkan terlebih dahulu untuk garansinya. Cara mendaftarnya silakan cek Instagram dari DCA. Dan terakhir di sini unit bornya dan juga kunci cak. Kunci caknya nempel di kabel ya. Ya, ini udah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk paket kedua, saya di sini ada rivet gun cordless ya. Ini juga dari brand DCA. Untuk tipenya adalah ADPM 40E. Harganya 2 jutaan di marketplace online. Link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk kemasan produk, kita mendapatkan koper yang kualitasnya sama dengan mesin oskilasi yang pernah saya bahas. Pada paket pembelian pertama, kita di sini mendapatkan spare part yang saya belum tahu ya gunanya untuk apa. Ini dari besi yang ada magnetnya gitu ya. Kalau ada yang tahu untuk apa gunanya, silakan ditulis di kolom deskripsi. Berikutnya di sini ada kartu garansi. Untuk cara ngeklaim garansinya kurang lebih sama dengan produk DCA yang lain. Lalu operation instruction, ini adalah panduan untuk menggunakan alatnya. Jadi kalau beli nanti silakan dibaca-baca terlebih dahulu biar tidak salah cara menggunakannya. Lalu ini ada operation instruction untuk chargeran ya. Dan ini ada buku petunjuk manual berbahasa Indonesia. Berikutnya kita juga mendapatkan docking charger, lalu ada 2 buah baterai, yang satu masih diplastikin seperti ini, dan yang satu lagi terpasang pada mesin rivet gun-nya. Nah ini dia ya, mesin rivet gun dan juga baterai yang satu lagi. Dan terakhir di paket pembelian kita juga mendapatkan ada 3 buah adapter cadangan ya, yang berbeda ukuran dengan yang terpasang pada unit rivet gun-nya. Untuk build quality yang pertama, unit mesin bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini ringan sekali, imut juga bentuknya ya. Dan ini ringkas ya, hanya sebesar telapak tangan saya ini. Kita ukur aja biar lebih jelas berapa ukuran sebenarnya. Untuk panjangnya hanya 20 cm. Dan untuk tingginya hanya 15 cm. Ini kurang lebih dimensinya hampir mirip dengan bor cordless 12 volt. Untuk material plastik pada bodinya ini memang terasa solid sekali ya. Untuk material plastik dari DCA ini memang benar-benar bagus. Untuk finishing ini juga jempolan ya. Untuk potongannya itu tidak ada plastik-plastik yang berlebih. Lalu ini tidak ada yang renggang, semuanya rapat. Enak dilihat ya. Untuk stiker yang ditempel ini juga bagus ya, tidak terkesan asal-asalan, mantap untuk build quality-nya ini. Untuk klipnya ini berbahan stainless steel ya. Lalu untuk cak besi. Berikutnya ini untuk pengatur kedalaman pengeboran ya. Ini juga dari besi, ujungnya ini adalah karet. Dan untuk knopnya ini, pengaturannya ini untuk penguncinya ya, ini penguncinya dari bahan plastik. Untuk triggernya juga enak, smooth, nggak ada masalah. Lalu untuk reversible-nya, ya, nggak ada nyangkut ya. Berikutnya untuk trigger lock. Ya, trigger lock juga bekerja dengan baik, tidak ada masalah.
Dan untuk kabelnya ini tidak seperti bor pada umumnya ya, ini tebal sekali. Kita ukur aja biar lebih jelas. Ya, ketebalannya adalah 6,8 mm, hampir 7 mm. Ini tebal ya. Dan untuk stekernya ini juga bagus. Berikutnya untuk mesin rivet gunnya. Yang pertama baterai. Ini untuk baterainya memang housingnya bagus ya teman-teman ya. Ini tebal sekali untuk plastik housingnya. Kurang lebih bentuk dan material bahan yang digunakan sama dengan mesin oskilasi yang telah saya bahas. Berikutnya untuk chargerannya ini kurang lebih sama juga dengan mesin oskilasi, jadi tidak usah kita jelaskan panjang lebar lagi ya untuk mempersingkat waktu. Berikutnya menu utama kita, mesin rivet gunnya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini agak sedikit aneh ya, bentuknya mirip sama bor tetapi bodinya lebih besar. Untuk material bahan yang digunakan ini benar-benar bagus ya, jadi nggak usah diragukan lagi ya untuk plastik yang digunakan oleh DCA. Untuk finishing juga rapih, ini juga tulisannya di emboss. Tidak ada plastik yang melebar-lebar dan terasa tajam, dan tidak ada yang renggang. Dan untuk grip karetnya ini terasa kualitasnya memang bagus ya. Ini lembut di tangan dan memang gripnya itu enak. Untuk triggernya juga tidak ada masalah ya, ini juga bekerja dengan baik, tidak ada nyangkut-nyangkut. Lalu untuk kepalanya ini berbahan stainless sepertinya. Overall untuk keduanya build quality mantap ya. Untuk fitur yang pertama bornya ya, ini standar sekali. Untuk cak masih menggunakan kunci untuk pengunciannya. Lalu kita mendapatkan ini ya, pengatur kedalaman pengeboran. Ini bisa diatur-atur dengan cara mengencangkan dan juga melonggarkan ini ya, knopnya ini. Bisa kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Berikutnya kita juga mendapatkan klip di sini ya. Ini untuk digantungkan ke ikat pinggang ini. Lalu ada reversible, putaran kanan, putaran kiri. Variable speed pada trigger. Lalu ada trigger locknya juga ya. Cara pengoperasiannya seperti biasa, ditekan seperti ini. Untuk merilisnya tinggal ditekan lagi triggernya. Bor ini tidak ada fitur hammer impact, jadi tidak bisa digunakan untuk mengebor beton. Tapi kalau tembok di rumah kalian hebel, bisa ya. Dan untuk mesin rivet gunnya, di sini ada indikator baterai. Berikutnya di sini ada kantong untuk menyimpan limbah sisa dari paku rivet. Dan pastinya alat ini menggunakan tenaga baterai ya, tidak menggunakan tenaga otot kita lagi. Untuk uji spesifikasi rivet gunnya ini kita mendapatkan 4 adapter ya, adapter untuk paku rivet. Yang pertama di sini ukurannya adalah, yang terpasang ini adalah ukurannya 2,4 kalau saya tidak salah. Kita lihat aja biar lebih pasti ya. Ya benar ya, 2,4 mm. Lalu berikutnya ini ada 3 lagi, yang ini ukurannya adalah 4 mm. Lalu ini ukurannya 5 mm. Dan yang terakhir ini adalah 3 mm, jadi ada 3 adapter ya. Dan cara menggantinya cukup simpel, kita tinggal buka dengan kunci yang kita dapatkan di paket pembelian yang ini ya. Berikutnya untuk spek dari chargeran, standby-nya di 0,4 watt. Sekarang kita akan coba mengecas baterai. Pada saat mengecas baterai kita lihat ya, ini naik lagi. Ya, mentok di angka 43,6 watt. Ini lumayan besar ya. Jadi ini kurang lebih sama juga dengan mesin oskilasi untuk spek dari chargerannya. Berikutnya kita akan lihat daya listrik tanpa beban dari bornya. Ya, di angka 150 watt. Dan untuk suaranya ini adem ya. Suara mesinnya halus bener. Berikutnya kita akan uji RPM tanpa beban. Ya, cukup kencang ya di 3785 RPM. Baterai dari rivet gun sudah terisi penuh. Berikutnya kita akan uji Veforma untuk keduanya.
Uji coba pertama saya menggunakan mata bor kayu ukuran 7 mm ya. Ukuran maksimalnya di 6,5 tetapi bisa masuk ukuran 7 mm. Kita akan lihat di sini seberapa besar torsi yang dihasilkan oleh mesinnya. Untuk medianya adalah kayu mahoni dengan ketebalan 15 cm. Oh, ternyata untuk pengaturan arah putarannya ini terbalik ya, tidak seperti bor cordless. Mantap, cepat sekali ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor besi, ukurannya ini adalah 7 mm juga, ukuran maksimal. Saya akan mengebor pada media baja ringan, ini ketebalannya adalah 1 mm. Mantap juga ya, cepat sekali untuk mengebor baja ringan 1 mm. Berikutnya saya akan membuat banyak lubang menggunakan mata bor 4 mm. Ya, ini ada 35 lubang ya. Pada lubang ini nanti kita akan masukkan paku rivetnya. Berikutnya kita akan ukur suhunya. Untuk di bodinya adalah 41 derajat Celcius. Dan untuk di motor di angka 49 derajat Celcius. Ini normal ya untuk suhunya ya. 35 lubang hanya 49 derajat Celcius. Mantap. Oke, 35 lubang tadi sudah saya masukkan paku rivet ukuran 440. Kita lihat bagaimana performa dari rivet gun cordless-nya. Yang bikin ribet dari paku rivet ya begini ya, memasukkan pakunya ke dalam lubang adapternya ini. Dan untuk fitur penampungan limbah dari paku rivetnya ini tidak akan bisa bekerja kalau kita menggunakannya menghadap ke bawah begini ya. Dia akan bekerja kalau kita menghadap ke atas begini, maka untuk limbahnya itu langsung jatuh ke penampungannya.
Ya, 35 paku rivet selesai ya. Nggak pakai capek, nggak pakai lama. Bayangkan kalau kita menggunakan tang rivet biasa. Saya jamin pasti pegel tangannya. Oh iya, untuk sisa dari paku rivetnya ini atau limbahnya, jangan dibuang ya, sayang. Masih bisa dimanfaatkan untuk digunakan sebagai paku biasa. Ini bisa digunakan untuk memaku di media kayu. Oke teman-teman, sudah disaksikan bersama-sama tadi ulasan singkat saya mengenai alat-alat yang saya siapkan untuk kegiatan baja ringan. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Terutama tadi untuk yang rivet gun cordless-nya ini dan juga untuk bor yang 6,5 mm ini ya. Untuk gerindai sendiri kan udah saya ulas sebelumnya, jadi tidak usah saya jelaskan lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya ulasan saya. Nah, berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman menggunakan kedua alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau ada pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk kedua alat yang saya ulas tadi sama sekali tidak ada komplain di semua lini ya. Semuanya sudah bagus dan berjalan lancar. Apa yang kita dapatkan sudah sesuai dengan apa yang kita bayarkan untuk kualitasnya. Dan alasan kenapa saya memilih kedua alat ini, yang pertama untuk rivet gunnya sudah jelas ya, fungsinya itu untuk mengaplikasikan paku rivet pada media baja ringan. Kalau menggunakan alat ini sudah pasti kita menghemat tenaga dan lebih cepat kalau dibandingkan dengan menggunakan tang rivet. Memang untuk harga tidak bisa dibilang murah ya, harganya 2 jutaan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan brand lain yang mengeluarkan produk serupa, ini bisa dibilang murah ya. Itu baru dari sisi harga ya. Dan secara fungsi, rivet gun ini sudah pasti menghemat tenaga dan juga menghemat waktu. Bayangkan kalau kalian menggunakan tang rivet biasa, kalau masih 10 paku rivet mungkin masih bisa lah ya, belum pegel. Tapi apabila sudah seperti yang tadi ya, pada saat saya menguji itu 35, ya pasti pegel sekali di tangan ya. Tetapi bagi kalian yang budgetnya belum bisa untuk membeli rivet gun cordless ini, masih ada solusi murahnya, yaitu menggunakan adaptor paku rivet yang disambungkan ke bor. Tetapi kalau memang ada budgetnya ya kenapa tidak ya? Ya tidak rugi kalau membeli alat seperti ini, apalagi digunakan untuk mencari nafkah ya. Dan baterai dari rivet gun cordless ini juga awet sekali ya. Saya menyelesaikan suatu proyek bangku ya memang kecil. Itu saya rasa ada lebih dari 50 saya menggunakan paku rivet. Dan untuk baterainya tidak berkurang 1 titik pun. Lalu berikutnya untuk bornya. Kenapa saya beli bor yang hanya 6,5 mm? Pasti kalian ada pertanyaan seperti itu kan? Ya alasannya karena bor ini dimensinya ringkas, lalu bobotnya ringan. Dan untuk tenaganya ya, tenaga dan juga untuk performanya dengan harga yang ditawarkan ini sudah termasuk murah ya. Kalau bor 10 mm itu dia bodinya lebih besar, bobotnya juga lebih berat. Dan untuk harga hampir mendekati 13 mm. Jadi saya rasa mending beli 13 mm daripada 10 mm. Tetapi kalau untuk kegiatan baja ringan saya rasa ya 6,5 mm ini adalah pilihan yang paling pas. Dan jika bekerja di tempat yang tinggi seperti pemasangan kanopi dan lain-lain, bor ini lebih gampang di-handle daripada bor yang lebih besar. Lalu pasti ada pernyataan juga, kan ada bor cordless bang, lebih gampang lagi untuk handle-nya kalau bekerja di tempat yang tinggi. Ya betul memang ada cordless ya, tetapi untuk bor ini harganya jauh lebih murah dan untuk performanya digunakan untuk baja ringan ini lebih unggul ya, karena RPM-nya itu lebih kencang, hampir menyentuh 3.800 untuk RPM dari bor ini. Sementara untuk bor cordless dengan harga yang sama itu palingan di 1.400 RPM ya, dan tenaga saya rasa sih ya jauh bor listrik lebih unggul. Dan juga jangan lupa ya, untuk durabilitas, bor listrik itu lebih unggul dibandingkan dengan bor cordless, apalagi digunakan untuk mencari nafkah. Jadi menurut saya, apabila kalian itu fokusnya di metalwork, bor ini memang sangat cocok ya untuk kegiatan metalworking. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sedikit sharing saya mengenai alat-alat yang saya gunakan untuk memulai kreasi baja ringan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada mau nambahkan juga silakan. Kalau ada kritik dan saran juga silakan, nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.